Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 9 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus menegaskan konsekuensi menjadi murid-Nya. Setiap orang yang mau menjadi murid-Nya harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Dengan sabdanya demikian, Yesus tentu ingin membongkar pemahaman yang dangkal dari para murid-Nya ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Dia. Para murid, seperti kita ketahui, masih mempunyai agenda dan harapan tersembunyi dalam mengikuti Tuhan Yesus. Hal ini terbongkar dalam teguran Yesus yang keras kepada Petrus. "Enyalah engkau iblis, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia." Ketika Petrus menyuarakan keberatannya bahwa Mesias harus menderita, Petrus dan para murid yang lain memiliki konsep yang berbeda. Mereka melihat Mesias sebagai seorang yang berkuasa, seorang yang perkasa. Dan terkait dengan itu, mereka menyimpan harapan bahwa jika yang berkuasa ini, jika yang perkasa ini berhasil merebut pengaruh massa, maka mereka yang menjadi pengikut dekatnya pun akan turut memperoleh kekuasaan. Mereka tidak sadar bahwa konsep dan pengharapan demikian bukan datang dari Allah, tetapi datang dari iblis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penyangkalan diri melibatkan pertobatan yang terus-menerus, karena penyangkalan diri membutuhkan kerendahan hati yang menjadi dasar dari pertobatan diri. Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan segala sesuatu yang kita anggap gampang dan menguntungkan kita,
tanpa memperhitungkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, memikul salib sama artinya dengan menapaki jalan penderitaan, penuh penghinaan, bahkan kematian. Menyangkal diri dan memikul salib adalah pilihan satu-satunya yang diberikan Kristus kepada gerejanya, kepada setiap kita yang adalah murid-muridnya untuk mengikut Dia. Karenanya seberat apapun beban hidup, beban salib yang kita hadapi, kita harus memikulnya dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kesetiaan hingga kekal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus zaman ini, marilah kita terus berjuang sambil juga memohon rahmat dan berkat Tuhan, agar kita pun dimampukan oleh kuasa Allah sendiri untuk menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Kita harus berusaha mempersembahkan hidup kita seutuhnya hanya untuk Tuhan, siap rela meninggalkan segala kenikmatan duniawi dan mau mengikuti Tuhan dengan setia, walaupun tentu kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, karena kita menjadi murid-murid Kristus. Kita harus percaya juga akan janji dan penyertaan Tuhan. Aku selalu dan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Mother Teresa mengatakan demikian. Kita pertama-tama dan terutama dipanggil bukan untuk menjadi orang hebat dalam pandangan duniawi, tetapi kita dipanggil untuk setia. Setia dalam iman kita akan Yesus. Setia mengikuti Dia, menyangkal diri, memanggul salib kita setiap hari, dan setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.